Cerita berlanjut. Dengan cepat, Lin Xiu langsung menghindari serangan yang dilancarkan oleh Tang Mubai kepadanya. Lalu, Tang Mubai kembali bersiap untuk menyerang Lin Xiu kembali dan berkata, "Kau menghindarinya, kenapa? Apa kau takut?" Kemudian, Tuan Ye langsung naik ke arena pertandingan dan berkata, "Sungguh lancang, beraninya kau memasuki arena pertandingan dan berniat untuk membunuh siswa." Kemudian, Tuan Ye langsung menahan serangan yang dilancarkan oleh Tang Mubai dengan mudahnya. Dan kedua tinju mereka pun beradu, sehingga ledakan energi spiritual terjadi di sana. Tentu saja, Tang Mubai tidak mampu menembus pertahanan dari Tuan Ye, yang diperkirakan adalah seorang seniman bela diri tingkat 6, dan Tang Mubai pun langsung mengambil langkah mundur ke belakang. Lalu berkata di dalam hatinya, "Tidak mungkin, apakah dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 6? Kenapa ada seorang seniman bela diri tingkat 6 di kota bintang ini?" Lalu berkata, "Tuan, Lin Xiu telah membunuh anakku Tang Tian, aku ingin menangkapnya dan mengirimnya ke pihak berwajib, tolong jangan menghentikanku." Tuan Ye menjawab, "Tapi yang aku lihat adalah, Lin Xiu membunuh zombie demi keselamatan siswa di Akademi Bintang ini. Apakah membunuh zombie adalah tindakan ilegal di kota bintang ini?" Kemudian, para anggota keluarga Tang pun naik ke atas arena pertandingan dan menanyakan, apa keputusan Tang Mubai selanjutnya. Tang Mubai menjawab, "Kita kembali terlebih dahulu dan bawa mayat Tang Tian ke rumah." Bawahannya menjawab, "Baik kepala keluarga, kami akan melaksanakannya." Tapi, Tuan Ye menghentikan niat Tang Mubai itu dan berkata, "Untuk mencegah penyebaran virus, sebelum pihak keamanan memastikannya, mayat seseorang yang telah menjadi zombie tidak boleh dipindahkan, bukan?" Tentu saja, Tang Mubai pun menjadi kesal setelah mendengar perkataan dari Tuan Ye, karena apa yang dikatakan oleh Tuan Ye itu memanglah benar. Kemudian, datanglah polisi ke sana dan berkata kepada Tang Mubai, "Kepala keluarga Tang, ini adalah sesuatu yang terjadi di wilayah Akademi Bintang. Jadi, harap tunggu di luar arena, dan tunggu sampai polisi mengkonfirmasinya, kemudian Anda dapat membawa pulang mayatnya setelah itu." Karena Tuan Ye telah menyelesaikan masalah yang terjadi di sana, Lin Xiu pun berterima kasih kepadanya, dan berkata, "Tuan Ye, terima kasih banyak atas bantuan Anda." Tuan Ye menjawab, "Tidak apa-apa, yang kau lakukan tidaklah salah. Jika seseorang ingin menggunakan masalah ini untuk menyulitkanmu, mereka akan berhadapan denganku." Ucap Tuan Ye yang ditujukan kepada pihak keluarga Tang. Tentu saja, meskipun merasa kesal, Tang Mubai tidak bisa berkata apa-apa, karena Tuan Ye adalah seorang seniman bela diri tingkat 6 yang jauh lebih kuat darinya. Begitu juga dengan kepala sekolah dan Zhang Lin, mereka berdua hanya menatap satu sama lain setelah Tuan Ye mengatakan bahwa dirinya akan melindungi Lin Xiu. Sementara itu, di asrama tentara federal, terdengar suara para prajurit yang menyemangati Lin Xiu saat bertarung dengan Tang Tian. Li dan yang lainnya menonton pertandingan Lin Xiu dari siaran langsung yang disiarkan ke seluruh kota bintang, dan mereka pun sangat senang setelah Lin Xiu memenangkan pertandingan itu dan membunuh pewaris keluarga Tang, yaitu Tang Tian. Li menjawab, "Walaupun itu murni kesalahan, tuan muda dari keluarga Tang, dengan kekuatan keluarga Tang, mereka tidak akan hanya duduk diam, dan Lin Xiu akan berada dalam masalah." Kemudian, Su Wen datang ke sana dan berkata, "Kita mendapat laporan bahwa di Akademi Bintang ada insiden mutasi zombie, dan atasan memerintahkan kita untuk berangkat ke Akademi Bintang dan menyelidiki masalah ini besok pagi." Mendengar perkataan dari Su Wen itu, Li Yi dan yang lainnya langsung berdiri, lalu menjawab, "Baik ketua, kami siap melaksanakannya." Lalu, Jin Hai berkata, "Baguslah, aku sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membantu Lin Xiu." Li Yi menjawab, "Haha, aku juga merasa senang, karena aku bisa kembali ke tempat di mana aku belajar dulu." Su Wen pun merasa senang, karena mereka bisa pergi ke Akademi Bintang dan bertemu kembali dengan Lin Xiu. Su Wen berkata di dalam hatinya, "Lin Xiu, kau tidak pernah menyangka ini, bukan? Karena tidak lama lagi, kau akan bertemu dengan kakakmu ini. Kembali lagi ke Akademi Bintang, di mana ada seseorang
yang mengetuk pintu kamar Lin Xiu, yang sedang beristirahat di dalam. Dengan wajah yang masih mengantuk, Lin Xiu pun membuka pintu kamarnya, dan berkata, "Siapa yang datang pagi-pagi sekali, untuk mencariku?" Rupanya, itu adalah Zhang Lin, bersama beberapa orang lainnya, dan Zhang Lin pun mengatakan kepada mereka, bahwa anak yang berada di dalam sana, adalah Lin Xiu. Rupanya, mereka dari pihak kepolisian, dan Inspektur Wu pun langsung memperlihatkan, tanda pengenal kepolisian kepada Lin Xiu, dan berkata, "Kami dari kepolisian, Lin Xiu, kau dicurigai melakukan pembunuhan, ikutlah dengan kami ke kantor sekarang juga." Lin Xiu malah tersenyum setelah mendengarnya, lalu menjawab, "Hehe, rupanya, kalian sangat cepat mengambil tindakan ya. Pertama-tama, kalian mengirimku ke benteng terang, itu juga pasti ulahmu, dasar bajingan tua." Tentu saja, Zhang Lin menjadi sangat marah, setelah Lin Xiu malah memakinya. Dan berkata, "Sebagai seorang murid, beginikah caramu berbicara dengan seorang guru? Persetan dengan semuanya, sampah sepertimu, harus segera dipenjara." Kemudian, Lin Xiu pun langsung menghampiri Zhang Lin, dan kembali berkata, "Guru katamu, orang sepertimu itu, harusnya lebih pantas, disebut sebagai seorang bajingan tua." Lalu, Inspektur Wu menyela pembicaraan, dan berkata kepada bawahannya, "Bagai, jangan buang-buang waktu, dan meladeni ocehannya. Cepat borgol, dan bawa dia pergi sekarang juga." Mendengar itu, Lin Xiu tetap bersikap santai, lalu menjawab, "Aku memiliki medali bintang 1, kalian tidak punya hak untuk menangkapku. Jika kalian ingin menangkapku, kalian harus mempunyai izin dari tentara federal." Tentu saja, Inspektur Wu pun sangat terkejut, setelah Lin Xiu mengatakan, bahwa dirinya memiliki medali bintang 1, karena pihak kepolisian, tidak bisa menangkap seseorang, yang memiliki medali bintang 1 begitu saja. Kemudian, Inspektur Wu pun saling menoleh dengan Zhang Lin, karena mereka tidak mengetahui sebelumnya, bahwa Lin Xiu adalah seseorang, yang memiliki medali bintang 1, dari tentara federal. Kemudian, Zhang Lin berkata, "Jangan dengarkan omong kosongnya, bagaimana mungkin, seorang siswa sekolah menengah, bisa mendapatkan medali bintang 1, dari tentara federal. Kau hanyalah penjahat, yang penuh dengan kebohongan, dan pihak sekolah akan mengeluarkanmu. Jadi, silahkan bawa anak ini, ke kantor polisi." Karena mereka bersikeras, untuk membawa Lin Xiu ke kantor polisi, Lin Xiu pun kembali memperingatkan mereka, untuk terakhir kalinya. "Jika kalian bersikeras untuk membawaku, sebaiknya, kalian pikirkan konsekuensinya, terlebih dahulu." Tak lama kemudian, datanglah Su Wen dan timnya, yang menaiki kendaraan taktis, untuk melakukan penyelidikan di Akademi Bintang, karena terdapat kasus mutasi zombie, saat diadakannya, ujian praktek di sana. Lalu, Su Wen dan timnya bergegas, menuju ke kamar Lin Xiu, karena mereka sudah mendengar, bahwa pihak kepolisian, akan membawa Lin Xiu secara paksa. Sesampainya di sana, Su Wen berkata, "Siapa yang memberi kalian keberanian, untuk membawa seseorang, yang sudah mendapatkan medali bintang 1? Zhang Lin pun yang belum mengerti, situasi yang terjadi di sana, bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa tentara federal, datang ke Akademi Bintang. Su Wen kembali berkata, "Apa kau berani, mencoba menangkap seorang prajurit tentara federal, yang memiliki medali bintang 1? Semuanya, tangkap mereka semua," ucap Su Wen, kepada para bawahannya. Tentu saja, Zhang Lin terkejut mendengarnya, setelah Su Wen menyuruh para bawahannya, untuk menangkap mereka semua. Sedangkan Lin Xiu, hanya tersenyum sinis, sambil menatap ke arah Zhang Lin, yang kepanikan. Kemudian, para tentara federal itu, menodongkan senjata mereka, ke arah Zhang Lin, dan para polisi yang berada di sana. Zhang Lin yang kebingungan pun berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa tentara federal ada di sini?" Lin Xiu menjawab, "Kalian lihat bukan? Jangan katakan, aku tidak memperingatkan kalian sebelumnya." Sementara Inspektur Wu, mencoba menjelaskan kepada Su Wen, bahwa dirinya hanya menjalankan tugas, yang diperintahkan oleh atasan mereka. Su Wen menjawab, "Aku akan menghubungi atasan kalian. Jika kalian tidak menyalahgunakan kekuasaan, kami akan melepaskan kalian." Dan para bawahan Su Wen pun, menangkap mereka semua, untuk diinterogasi lebih lanjut. Lalu, Su Wen menghampiri Lin Xiu, dan berkata, "Adik kecil, kita bertemu lagi, apakah kau merindukan kakakmu ini?"
Jin Hai pun langsung menghampiri Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, bagaimana, kami datang tepat waktu bukan?" Li Yi menambahkan, "Instruktur kita melihat berita itu, jadi dia mengirim kami ke sini. Mereka tahu, keluarga Tang akan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu." Kemudian, Master Ma datang ke sana, dan berkata, "Lin Xiu, walaupun itu bukan salahmu, tetapi keluarga Tang adalah salah satu pemegang saham di sekolah ini. Mereka mendesak kami, jadi pihak sekolah harus mengambil tindakan disiplin." Tentu saja, Lin Xiu terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa, tindakan disiplin, apa-apaan itu?" Lalu, Master Ma memberikan sebuah amplop kepada Lin Xiu, dan kembali berkata, "Aku baru saja menerimanya tadi pagi. Pihak sekolah berpikir, kalau kau mengetahui ada virus dalam suntikan itu, namun, kau tetap menusuk organ vital Tang Tian, dan menyebabkan Tang Tian bermutasi. Meskipun, kau tidak sengaja membunuhnya, tapi kau juga menyebabkan Tang Tian mati, dan mereka mengatakan, itu karena adanya niat jahat darimu. Jadi, pihak sekolah akan mengeluarkanmu dari sekolah." Setelah mendengar keputusan dari pihak sekolah, Lin Xiu pun menjadi sangat marah, dan berkata, "Para bajingan itu, seharusnya aku habisi saja mereka semua." Master Ma kembali berkata, "Maafkan aku Lin Xiu, sebagai seorang guru, wewenangku terbatas. Aku tidak bisa menghentikan semua ini, tapi aku memiliki hubungan dengan guru dari sekolah lain. Jadi, aku akan mencoba untuk membantumu pindah sekolah." Lin Xiu menjawab, "Guru, terima kasih atas tawarannya, tapi bagi murid yang dikeluarkan, adalah sesuatu yang sulit, dan akan sangat merepotkan untuk pindah sekolah." Kemudian, setelah melihat Lin Xiu yang berputus asa, Su Wen pun mencoba menghiburnya, dan berkata, "Tidak apa-apa, Lin Xiu, selalu ada jalan keluarnya. Instruktur menyuruh kami datang ke sini, untuk secara resmi mengundangmu, bergabung dengan tentara federal." Tentu saja, Lin Xiu pun senang mendengarnya, lalu menjawab, "Benar juga, aku tidak bisa menyelesaikan sekolah di tahun terakhir, dan aku tidak masuk ke universitas. Jika itu masalahnya, aku akan bergabung dengan tentara federal, dan membunuh para zombie, bersama kakak-kakak sekalian." Kemudian, terdengar suara langkah kaki, yang datang menghampiri Lin Xiu, dan juga yang lainnya. Dia berkata, "Itu semua tidak perlu dilakukan." Lin Xiu dan juga Su Wen, langsung menoleh ke arah orang itu, karena, dia tiba-tiba berkata, seperti itu kepada mereka. Rupanya, orang itu adalah Tuan Ye. Dia kembali berkata, "Sebenarnya, aku punya cara lain, selain kau harus bergabung dengan tentara federal." Melihat Tuan Ye yang datang ke sana, tentu saja, membuat Lin Xiu terkejut, karena Tuan Ye mengatakan, dia mempunyai satu solusi, untuk permasalahan, yang sedang dialami oleh Lin Xiu. Kemudian, Tuan Ye memberikan surat rekomendasi kepada Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, kau bisa datang ke sekolah kami, untuk melanjutkan pendidikanmu, di tahun ketigamu." Melihat Tuan Ye, yang mencoba membawa Lin Xiu, untuk masuk ke sekolahnya, Su Wen pun berbisik kepada bawahannya, dan berkata, "Sial, dia mencoba merebut Lin Xiu dari kita." Jin Hai menjawab, "Ketua, bersabarlah, Patua itu, kelihatannya sangat kuat." Li Yi menambahkan, "Ya, itulah sebabnya, kita tidak boleh memprovokasinya." Tentu saja, Su Wen menjadi marah, setelah mendengar perkataan mereka berdua, dan berkata, "Kalian berdua diamlah, jangan membuatku tambah emosi." Kemudian, Su Wen dan yang lainnya terkejut, karena mendengar suara Lin Xiu, yang berteriak dengan keras. Rupanya, Lin Xiu berteriak dengan keras, setelah membuka surat rekomendasi, yang diberikan Tuan Ye kepadanya. Surat berisikan, pemberitahuan pendaftaran. "Lin Xiu, kau telah direkrut secara khusus, oleh sekolah kami. Karena batas waktu, harap segera mendaftar ke sekolah secepatnya, kami akan menunggumu." Lin Xiu pun bertanya, "Tuan Ye, apakah sekolah ini berada di wilayah kota Divine?" Tentu saja, semua orang menjadi terkejut, setelah Lin Xiu mengatakan, bahwa sekolah yang berniat merekrutnya, berada di wilayah kota Divine. Kemudian, Tuan Ye berkata, "Ya, benar, sekolah kami berada di wilayah kota Divine. Aku guru sekolah di sana, yang bertanggung jawab untuk perekrutan selama ini. Setiap tahun, aku akan mencari siswa berbakat, dan memberi mereka slot untuk perekrutan khusus.
Aku sudah mengamatimu selama pertandingan, dan bakatmu sesuai dengan kualifikasi untuk mendaftar di sekolah Sein kami. Lin Xiu yang masih kebingungan dengan tawaran itu, dia berkata, "Tapi Tuan Ye, aku sudah dikeluarkan dari sekolah ini, bagaimana bisa aku masuk ke sana?" Tuan Ye kembali berkata, "Sekolah Sein memiliki sistem rekrutan khusus, karena sekolah kami memiliki otoritas dalam perekrutan khusus, jadi, kau tidak perlu melalui ujian masuk. Dengan kemampuan bertarungmu itu, ujian tahun ketiga juga tidak diperlukan. Pada tanggal 1 September kau bisa mendaftar di sekolah Sein kami." Tentu saja, Lin Xiu sangat senang mendengarnya, dan berkata, "Benarkah, kalau begitu, saya akan pergi ke sana." Lalu berkata di dalam hatinya, "Ini adalah berkah tersembunyi. Aku tidak pernah menyangka, setelah dikeluarkan dari sekolah, aku akan menjadi siswa rekrutan khusus dari sekolah Sein." Dan Lin Xiu pun membayangkan, saat dirinya berpisah dengan Luo Yi, yang mengatakan bahwa Luo Yi berasal dari wilayah kota Divine. Lin Xiu pun menjadi bersemangat, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Xiao Luo Yi, aku tidak menyangka, kita akan bertemu lagi secepat ini." Kemudian, Lin Xiu berkata, "Oh, iya, Tuan Ye, bolehkah saya bertanya tentang lokasi sekolah Sein ini? Saya mencarinya di situs web, namun saya tidak dapat menemukan informasi tentang lokasi sekolah Sein ini. Surat pemberitahuan pendaftaran ini juga tidak menuliskan di mana lokasinya." Tuan Ye menjawab, "Pergilah ke wilayah kematian, di sana akan ada orang yang akan mengantarmu ke sekolah Sein kami." Tentu saja, Su Wen dan yang lainnya terkejut mendengar Tuan Ye mengatakan bahwa Lin Xiu harus pergi ke wilayah kematian untuk menuju ke sekolah Sein itu. Master Ma pun menanyakan keputusan akhir yang akan diambil oleh Lin Xiu, karena harus pergi ke wilayah kematian yang sangat berbahaya itu. Wilayah kematian adalah sebuah area yang memiliki banyak zombie dan monster berevolusi tingkat tinggi. Itu salah satu daerah paling berbahaya di dunia. Ada rumor yang mengatakan tempat itu memiliki monster berevolusi tingkat 10, yang merupakan monster terkuat. Dan segala macam reruntuhan, lab percobaan misterius, yang tertinggal selama masa perang, juga berada di sana. Karena Lin Xiu hanya diam saja, setelah Tuan Ye mengatakan, Lin Xiu harus pergi ke wilayah kematian, Tuan Ye pun bertanya kepada Lin Xiu, "Kenapa? Apakah kau takut untuk pergi ke sana?" Lin Xiu menjawab, "Tentu saja tidak. Saya hanya merasa sedikit bersemangat, karena akan pergi ke wilayah kematian." Lalu berkata di dalam hatinya, "Wilayah kematian ya, apa yang menakutkan tentang tempat itu? Semakin banyak zombie dan monster berevolusi, semakin banyak XP yang bisa kudapatkan, tempat itu adalah surga bagiku." Tuan Ye kembali berkata, "Bagus, selanjutnya apa rencanamu?" Lin Xiu menjawab, "Saya berencana pergi ke wilayah Black Sea terlebih dahulu, untuk mendapatkan sertifikat seniman bela diri. Setelah itu, saya akan pergi, untuk mendaftar ke sekolah sains." Tuan Ye kembali berkata, "Baiklah, jika kau sudah mendapatkan sertifikat seniman bela diri, itu memang akan lebih membantu perkembanganmu di masa depan. Kalau begitu, semoga berhasil," ucap Tuan Ye, sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Setelah Tuan Ye meninggalkan tempat itu, Su Wen langsung merangkul Lin Xiu, dan berkata, "Luar biasa, Lin Xiu, kau menjadi siswa di sekolah Sein." Dan yang lainnya pun, juga memberi selamat kepada Lin Xiu, atas direkrutnya oleh sekolah bergengsi, yang ada di wilayah mereka. Su Wen kembali berkata, "Bagaimana kalau kita pergi minum, untuk merayakannya?" Jin Hai menambahkan, "Tentu saja, kita harus minum sampai mabuk." Dan tidak lupa, Li Yi juga mengajak Master Ma untuk ikut bergabung dengan mereka. Master Ma menjawab, "Baiklah, tapi bolehkah aku mengajak beberapa teman untuk ikut ke pesta itu juga?" Lin Xiu menjawab, "Tentu saja, semakin banyak yang ikut, pestanya akan semakin meriah." Kemudian, di malam harinya, mereka pun pergi berpesta untuk merayakan direkrutnya Lin Xiu oleh sekolah Sein. Dr. Lisa yang juga ikut dalam pesta itu, minum cukup banyak, sehingga dirinya pun mabuk, dan berkata, "Selamat untuk Lin Xiu, karena sudah menjadi siswa di sekolah Sein, dan memiliki masa depan yang cerah. Ayo bersulang untuk merayakannya." Dan mereka pun bersulang untuk merayakannya, meskipun Lin Xiu masih di bawah umur,
tetapi dirinya tidak peduli, dan ikut minum bersama mereka. Lalu, Dr. Lisa mendekap Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, setelah kau beradaptasi di sekolah Sein, kakak juga akan ikut menemanimu. Jangan khawatir, cedera atau penyakit kecil, tidak akan menjadi masalah bagiku." Ye Xuang pun, juga mengucapkan selamat, kepada Lin Xiu, dan berkata, "Kakak Lin Xiu, jangan khawatir, aku pasti akan menyusulmu. Aku akan berusaha dengan keras, agar bisa mendaftar, di sekolah wilayah Sein itu." Sementara itu, Pam Pam pun merasa iri, dengan pencapaian Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, kau pasti sangat beruntung. Seorang kakak perempuan cantik, dan seorang loli, keduanya tertarik kepadamu." Sementara Su Wen, yang merasa cemburu, karena Lin Xiu dikelilingi, oleh dua wanita cantik di sana. Pam Pam kembali berkata, "Dan kakak perempuan yang ada di sampingku ini, matanya juga terlihat, seperti ingin berada bersamamu." Mendengar itu, Su Wen pun langsung memukul kepala Pam Pam, dan berkata, "Nak, aku tantang kau, untuk mengatakan, lebih banyak omong kosong lagi. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu, sampai kau terlihat seperti seekor babi." Lalu, Su Wen menggebrak meja, dan kembali berkata, "Oh, iya, Lin Xiu, kapan kau akan pergi, ke wilayah Black Sea?" Kemudian, Su Wen menghampiri Lin Xiu, dan menempelkan opainya, ke pipi Lin Xiu, dan berkata, "Apakah kau ingin kakakmu ini, yang mengantarmu ke sana, pasti perjalananmu, akan terasa aman." Tentu saja, Dr. Lisa merasa cemburu, karena Su Wen, malah menggoda Lin Xiu di depannya. Lin Xiu yang mulai kesulitan bernafas, karena dihimpit, oleh dua pasang opai berukuran jumbo, dia berkata, "Sekolah Sein pasti memiliki, banyak siswa jenius, dan untuk pergi ke sana, aku harus melewati wilayah kematian, yang penuh dengan bahaya. Jadi, aku perlu meningkatkan, kemampuan bertarungku. Kakak, kau tidak perlu mengantarku, aku berencana pergi, ke wilayah Black Sea sendirian, dan aku bisa berlatih di sepanjang jalan." Kemudian, Lin Xiu pun pergi, ke daerah pinggiran di kota bintang, dan Lin Xiu berhenti sejenak, untuk beristirahat di bawah pohon. Lin Xiu berkata, "Karena Steel Soul milikku sudah rusak, sampai tidak bisa diperbaiki lagi, aku hanya bisa membeli tombak biasa untuk senjataku sekarang. Setelah mendapatkan sertifikat seniman bela diri, aku dapat masuk ke situs web Serikat Seniman Bela Diri, dan membeli senjata yang lebih kuat di sana." Lalu, Lin Xiu mendengar suara sesuatu, yang berada di balik semak-semak, di sekitar sana. Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah sana, dan berkata di dalam hatinya, "Apakah ada seseorang di sana? Aura ini, bukan berasal dari seorang zombie, atau monster yang telah berevolusi. Sepertinya, itu adalah seorang seniman bela diri. Sepertinya, mereka sudah terburu-buru, ingin memberiku XP tambahan." Kemudian, terlihat serangan tiba-tiba, yang mengarah kepada Lin Xiu, dari arah belakang. Tapi, Lin Xiu berhasil menghindari serangan itu dengan cepat, dan mengambil langkah mundur ke belakang, untuk melancarkan serangan balik. Lalu, Lin Xiu pun bersiap menyerang orang itu, dengan mengeluarkan teknik pukulan udara miliknya. Kemudian, Lin Xiu langsung menyerang orang itu, menggunakan teknik pukulan udara, dan menerjang ke arah orang itu dengan cepat. Dan tubuh orang itu pun langsung terpental jauh, setelah terkena serangan teknik pukulan udara milik Lin Xiu, dan membuat kedua orang temannya terkejut melihatnya. Kemudian, mereka berdua langsung menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Cepat, serang dia bersama-sama, dan balaskan dendam untuk Tuan Muda. Lin Xiu, kau akan mati di sini hari ini, terimalah seranganku ini." Ucap orang itu, sambil mengayunkan pedangnya, ke arah Lin Xiu. Tapi, Lin Xiu langsung menyerang orang itu, menggunakan teknik pukulan udara miliknya, dan berkata, "Kau pikir, kau itu siapa, berani berkata seperti itu kepadaku?" Dan tubuh orang itu pun, langsung terpental jauh ke belakang, dan berteriak kesakitan dengan keras. Tentu saja, mereka pun terkejut, melihat kekuatan overpower dari Lin Xiu, dan berkata, "Apa-apaan ini? Auranya terasa sangat lemah. Tapi kenapa dia sangat kuat?" Kemudian, Lin Xiu berkata, "Hehe, dasar kalian para sampah, kenapa kalian buru-buru sekali untuk datang ke sini? Kalian pasti adalah orang-orang dari keluarga Tang bukan? Kalian itu benar-benar menyebalkan,
Majulah kalian semua, aku akan mengambil nyawa kalian, dengan senang hati. Tapi, sebelum Lin Xiu membantai mereka, ceritanya malah bersambung.